yang dimana super app itu gitu itu mencakup beberapa opsi yang mungkin bisa dipakai untuk pengguna-penggunanya seperti halnya layanan transportasi, kemudian ada lagi platform untuk permainan dan juga sebagainya gitu ya. Ada banyak hal, makanya disebut sebagai super app gitu. Nah, akan tetapi gini ya, kesuksesan WeChat di Tiongkok itu mungkin dapat dikatakan belum tentu juga dapat sukses di Indonesia. Jadi kita perlu menganalisis beberapa faktor yang terkait dengan makroekonomi maupun mikroekonomi. Maka dari itu akan nanti dijelaskan oleh teman kita Rachel di sini. Oke, silakan. Baik, untuk pertama yang lingkungan makro udah pasti ada usernya dong. Untuk program ini merupakan faktor utama daripada lingkungan mikro yang kedua ada business modeling. Di mana mereka ini yang lingkungan financial, strategi marketing, dan juga ada sebenarnya teknologi untuk pengembangan bisnis sendiri. Oke, selanjutnya untuk pengembangan pihak ketiga mereka ini berkontribusi untuk fungsionalitas dari data daerah yang untuk widgetnya. Berikutnya untuk otoritas pengawasan, for example like Cyberspace Administration of China (CAC). Dan berikutnya ada pesaing. Nah ini di sini memang aplikasi Tiongkok yang bersaing jadi lingkungan mikronya sangat kompetitif. Oke, berikutnya untuk lingkungan makro ada faktor ekonomi. Contohnya kayak pertumbuhan PDB, harga konsumen dan juga tren e-commerce termasuk di dalam faktor ekonomi. Berikutnya dalam tren teknologi global yang sekarang lagi hot-hotnya adalah pengembangan AI sama blockchain dan juga teknologi seluler. Dan berikutnya masalah privasi data yang jadi PR bagi WeChat karena mereka ini harus menyesuaikan kebijakan dengan standar internasional yang terus berkembang. Dan selanjutnya ada hubungan geopolitik, di mana hubungan Tiongkok dengan negara lain itu sama-sama efektif berrelak dengan eksistensi dari WeChatnya sendiri. Kemudian ada landscape seperti Grab, ini dibandingkan dengan Grab yang sangat eksis di Asia Tenggara, ada juga WhatsApp yang sudah sampai ke Western, malahan ini membuat WeChat itu semakin berambisi untuk menyatakan eksistensi global dan juga kompetitif lainnya. Oke, jadi pada dasarnya WeChat ini memiliki potensi untuk dapat memasuki pasar internasional ataupun terutama pasar Indonesia. Maka dari itu untuk sukses di Indonesia, maka tentunya WeChat ini memiliki beberapa opsi yang perlu mereka pikirkan sebelum masuk ke pasar tersebut. Maka dari itu perlu dilakukan adanya market and research and development gitu ya. Nah, maka dari itu opsi yang pertama adalah pilihannya karena Indonesia ini memiliki populasi yang sangat besar. Kemudian pertumbuhan ekonomi digital sangat besar dan juga jangkauan layanannya juga cukup besar di sini karena dapat dikatakan juga masyarakatnya juga sangat luas ya, 150 juta penduduk gitu. Nah, namun perusahaan ini juga perlu mengatasi beberapa tantangan gitu ya atau terkait dengan beberapa isu. Yang pertama adalah terkait dengan masalah mereka yaitu privasi data, kemudian ada lagi masalah sensor dan masalah sensitivitas ya. Nah, maka dari itu juga perlu adanya penyesuaian dari pihak WeChat itu sendiri seperti halnya ketika masuk ke pasar Indonesia, mereka juga perlu memikirkan adanya regulasi